57 YouTube channel, satu untuk semua. Bila berkenan silahkan like, comment, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga para pemirsa, saudara-saudaraku semua, semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal barokah, serta selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dalam kesempatan video kali ini aku akan membahas cerita dalam Islam. Tentu kita pernah mendengar cerita ini, karena cerita ini sangat luar biasa, makanya aku angkat kembali supaya bisa menjadi motivasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena untuk menyikapi cerita-cerita dalam Islam, terutama kejadian-kejadian tempo dulu yang diceritakan di dalam kitab-kitab, itu banyak sekali. Kalau kita mendengar cerita dalam Islam, kita tidak boleh bengong, kita tidak boleh melongo. Karena kalau kita mendengar cerita-cerita dalam Islam kok melongo terus hanya bengong, tentu tidak akan membawa perubahan sama sekali dalam diri kita dan sekeliling kita. Itu nggak akan membawa perubahan. Makanya dalam cerita-cerita dalam Islam itu banyak sekali, kita harus menyikapi itu supaya menjadi motivasi diri untuk menjadi yang lebih baik. Dan kisah yang akan aku angkat kali ini adalah kisah seorang PSK yang masuk surga gara-gara memberi makan anjing yang kelaparan di pinggir jalan. Kita pasti sudah tidak asing dengan cerita kali ini. Kita pasti sering pernah mendengar, bahkan dari buku, dari Pak Ustadz, pasti pernah kita mendengar. Di sini aku hanya mengingatkan, membuka memori, barangkali kita lupa akan cerita ini, supaya kita bisa mengambil hikmah untuk kebaikan diri dan kebaikan sesama. Kalau kita mendengar cerita ini, kalau kita hanya melongo dan melamun, ya tentu nggak akan membawa perubahan sama sekali. Jangankan kok perubahan buat orang lain, buat diri kita aja nggak akan ada perubahan. Tapi kalau menyikapi cerita ini dan bisa mengembangkan pola pikir kita, tentu akan membawa perubahan buat orang lain dan perubahan buat diri kita yang lebih baik. Soalnya kenapa? Itu yang diceritakan. Ada seorang PSK masuk surga gara-gara memberi makan anjing yang kelaparan di pinggir jalan. Itu seorang PSK masuk surga gara-gara memberi makan anjing yang kelaparan. Tapi yang menjadi masalah, sekarang ini nggak ada anjing kelaparan di jalan, itu nggak ada. Karena kenapa? Semua anjing saat ini itu sudah bertuan semua, makan, minum, terjamin. Bahkan makanan anjing mungkin lebih enak daripada makanan kita. Anjing makannya daging, minumnya susu, sedangkan kita makan tempe, kerupuk. Zaman sekarang itu. Makanya kalau kita menyikapi cerita-cerita dalam Islam hanya dengan bengong, hanya dengan melamun, ya nggak akan ketemu hikmahnya, itu nggak akan ketemu. Tapi coba kalau kita mau berpikir luas tentang kejadian ini, seorang PSK hanya karena gara-gara memberi makan anjing yang kelaparan, dia masuk surga. Bayangkan kalau kita memberi orang kelaparan, kalau kita memberi fakir miskin yang kelaparan, itu bayangkan, pasti bukan hanya sekedar masuk surga, bahkan bisa dirindukan oleh surga. Kalau kita menunggu momentum seperti itu, cari anjing, misalkan bertemu anjing kelaparan di jalan, itu ya susah. Nggak ada itu masalahnya. Sekarang itu jarang sekali. Belum tentu sehari, 2 hari, 3 hari.
bahkan sebulan ketemu anjing kelaparan di jalan itu hampir nggak ada, karena anjing sudah bertuan semua menjaga rumahnya orang-orang yang kaya-kaya itu. Jadi nggak ada anjing yang kelaparan, hampir nggak ada. Tapi kalau orang kelaparan banyak. Kalau orang yang nggak bisa makan itu banyak. Kita berpikir harus luas, harus begitu. Jangan melongo aja. Kalau melongo aja, ya yang lapar, yang kelaparan tetap makin kelaparan. Karena kenapa? Kok si PSK yang memberi anjing yang kelaparan sampai Allah memberi keistimewaan, dia bisa masuk surga. Dia dimasukkan surganya memberi anjing yang kelaparan. Karena lapar itu sakit. Karena lapar itu nggak enak. Pengen tahu nggak enaknya orang lapar? Kemarin kita puasa Ramadan, itu baru 1 bulan. Itu pun masih enak pagi puasa, nanti malam juga makan lagi enak-enak buat yang punya duit. Sementara di sekeliling kita ini banyak sekali yang pagi nggak ketemu makanan, bahkan malam juga nggak ketemu makanan, itu banyak. Karena lapar itu nyeri, karena lapar itu nggak enak. Hingga kenapa Allah memberi keistimewaan kepada orang-orang yang mau, yang sudi mengulurkan tangan kepada si lapar. Ini yang menjadikan dia diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sampai-sampai dalam lagunya Bang Haji Roma Irama ada syair yang berbunyi, itu harta yang kau miliki tidak akan kau bawa mati. Mengapa hatimu begitu kikir kepada orang? Takut miskinkah bila dirimu sedekah pada orang? Sekali lagi, kalau zaman sekarang kita menunggu anjing yang kelaparan di pinggir jalan, itu sangat susah. Itu sangat tidak mudah ditemui, karena semua anjing sudah bertuan. Tapi kalau kita mau mencari sekeliling kita orang yang kelaparan, orang yang gak makan, banyak itu orang di sekeliling kita. Kenapa kita nggak tahu? Atau mungkin rumah kita yang pagarnya sudah terlalu tinggi. Kan orang sekarang ini juga aneh, bangun rumah bagus, setelah rumahnya jadi terus dipagar. Dalilnya sih poena biar aman, mungkin juga nggak kemasukan maling, dalilnya mungkin begitu. Dan efeknya itu tetangganya lapar nggak tahu. Itu kalau pagarnya rumah-rumah yang tinggi-tinggi itu. Jadi jangan heran kalau di balik rumah yang mewah, megah, itu ada orang yang kelaparan, itu jangan heran. Karena ya itu tadi, pagarnya sangat tinggi, penuh kawat berduri. Jangankan ke orang lain, rintian orang yang lapar, nyamuk mau masuk aja susah ibarat. Kalau kita semua memulai dari orang sekeliling kita, insya Allah kita bisa mengurangi orang-orang yang kelaparan. Dan dari sinilah insya Allah, apabila kita bisa istiqomah di dalam hal ini, jangankan kok surga, maka kita akan dirindukan surga. Bukan hanya yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tapi kita juga akan dirindukan oleh surganya Allah. Semoga bermanfaat. Lapar itu sakit, lapar itu nggak enak, lapar itu perih. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
57 YouTube channel.